Kalau ada plot twist terbaik dari seri Naruto, menurut gue itu ada pada karakter Tobi, yang ternyata bukan anggota Akatsuki terlemah, serta dirinya yang merupakan Obito Uchiha. Karakter yang awalnya cuma ada di cerita tambahan manga Naruto ini, berakhir jadi salah satu villain utama dari seri Naruto. Semua ini berawal ketika Kakashi menunjuki peta Sharingan-nya dia saat duel dengan Zabuza. Hal itu kemudian mengejutkan semua anggota tim 7, terutama Sasuke, dikarenakan Kakashi itu nggak memiliki nama Uchiha di dalamnya. Lalu, bagaimana bisa dia memiliki Sharingan di matanya? Hal itu pastinya membuat pembaca seri Naruto pada saat itu berteori kalau Kakashi dulunya merupakan Uchiha atau punya garis keturunan Uchiha, entah dari ibu ataupun ayahnya. Akan tetapi gue yakin Kishimoto Sensei udah mengonsep kalau Sharingan-nya itu Kakashi dapet dari orang lain dan bukan karena dia dulunya seorang Uchiha. Cuma memang meski udah dikonsep pun bukan berarti bisa langsung dimasukin ke dalam ceritanya. Jadi sama Kishimoto Sensei cuma tipis-tipis lah dikasih clue-nya, alias dia cuma ngebuat foreshadow-nya aja. Lalu kemudian, dikarenakan manga Naruto ini semakin populer, tentu membuat ceritanya harus terus berlanjut dan semakin meluas. Untuk mengakali itu, untungnya berkat foreshadow-nya yang telah dia buat sebelumnya itu, Kishimoto Sensei tinggal milih mana yang paling bagus buat dimasukin ke dalam cerita. Dan ditambah lagi, dikarenakan Kakashi merupakan salah satu karakter yang populer dari seri Naruto, dipilihlah pembahasan tentang Kakashi untuk masuk dalam ceritanya, dengan ngebahas fakta atau kisah dari Sharingan milik Kakashi. Akan tetapi, walaupun ceritanya udah jadi, sayangnya, cerita Naruto saat itu sedang memasuki arah pengejaran Sasuke, yang udah padat banget dan sangat beresiko jika harus utak-atik lagi. Jadinya kemudian, ditaruhlah kisah Kakashi itu sebagai cerita tambahan sehabis arc itu selesai, sekaligus jembatan menuju Naruto Shippuden. Nah, di kisah Kakashi kecil ini, ceritain misi Kakashi dan timnya pada waktu Perang Dunia Ninja ketiga. Di sini juga kita diperkenalin sama Minato Sensei, Rin, dan juga Obito, yang merupakan rekan satu tim dari Kakashi. Di sini Kishimoto Sensei benar-benar memasak, dari mulai nunjukin Chidori Kakashi, sampai nunjukin kemampuan spesial dari Minato, alias Hokage keempat, yang bisa menggunakan ninjutsu perpindahan ruangan waktu, pakai kunainya dia doang. Lalu semua itu ditutup dengan ending yang menyentuh, dari aksi heroik seorang Obito Uchiha, yang menolong teman satu timnya, yaitu Kakashi, serta memberikannya Sharingan sebagai hadiah atas kenaikan pangkatnya menjadi Jonin. Dari kematian Obito itulah, Kishimoto Sensei mengecoh kita. Dengan ngebuat Obito mati, otomatis bikin pembaca manganya pasti akan kepikiran kalau Obito nantinya akan jadi karakter penting pada kelanjutan cerita Naruto. Ketika dengan kita semakin dijauhkan dari cerita tentang Obito pada awal-awal cerita setelah time skip, dan baru sedikit dibuka lah ketika arc pengejaran Itachi. Meskipun memang Tobi juga udah dikenalin sih duluan sebagai karakter baru, tapi pasti pada awal kemunculannya sangatlah sulit untuk berpikir kalau itu adalah Obito. Dan hebatnya lagi nih Kishimoto itu nggak cuma ngegocek pembaca manganya doang, tapi juga ngegocek sampai ke studio animasinya. Itu bisa kalian lihat kalau kalian cek lagi pada anime Naruto kecil. Setelah arc pengejaran Sasuke, animenya itu malah nerusin ke cerita filler dan nggak masukin cerita tentang Kakashi kecil sedikit pun, bahkan sampai season Naruto kecil tamat. Hal itu pasti dikarenakan studionya mikir kalau cerita tentang Kakashi itu bukanlah cerita yang terlalu penting bagi cerita Naruto. Jadinya mereka nggak bikin dan malah ngebuat filler. Nah, studionya itu kemudian terkejut dan terheran-heran setelah ngeliat perkembangan cerita dari Naruto yang mulai nunjukin tanda-tanda kemunculan dari Obito. Jadinya di tengah jalan, animenya terpaksa harus nyelipin kisah tentang Kakashi kecil. Soalnya kalau nggak diburu-buruin, nanti momen itu bakalan ke-skip, dan yang ngikutin animenya bakal makin kebingungan. Dan dengan itu semua, menurut gue,
plot twist tentang Obito ini merupakan plot twist paling gokil dari cerita Naruto. Dikarenakan nggak ada lagi plot twist yang bukan hanya ngegocek fans Naruto, tapi bahkan sampai mampu ngegocek studio anime juga. Dan secara cerita pun, plot twist Obito ini mulai dari bagaimana Obito bisa jadi villain dengan memanfaatkan kisah cintanya dia yang tragis. Sebagai fans, masih bisa gue terima lah, dan gue sukain juga. Dan ini adalah hal yang sangat jauh lebih baik daripada plot twist munculin nenek Kaguya yang gak penting itu ya. So, itu aja pembahasan kita kali ini mengenai plot twist terbaik dari seri Naruto. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan share video ini, biar gue juga lebih semangat buat bikin kontennya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini, kalau kalian suka pembahasan anime kayak begini. Gue Muko Seaniki, sampai jumpa next video.